warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Octavia Dwi Putri dengan NIM 23045074, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Geografi semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Dr. Budi Santoso Wibowo MPDI dengan materi berjudul Akidah dan Akhlak. Isi materinya yaitu yang pertama, pengertian akidah dan akhlak, yang kedua, kedudukan akidah dan akhlak, yang ketiga, ruang lingkup argumen tentang wujud Tuhan, yang keempat, akidah yang benar dan akidah yang salah, yang kelima, pemeliharaan akidah, dan yang keenam, implementasi akhlak-akhlak terpuji dan tercelah. Materi yang pertama tentang akidah. Yang pertama yaitu pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akdun, yang berarti buhul, ikatan, janji, atau kepercayaan. Akidah dalam arti ikatan karena akidah merupakan tali yang menghubungkan hati antara manusia dan Tuhannya. Tali itu berupa kepercayaan atau keyakinan, dan oleh karenanya akidah disebut juga dengan keimanan. Akidah dalam arti janji ialah karena setiap manusia pada dasarnya sudah mengikat janji dengan Sang Maha Pencipta atau Al-Khaliq bahwa ia telah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, seperti diisyaratkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, kedudukan akidah. Akidah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Jika agama Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka akidah seperti pondasi pada bangunan tersebut. Ia tidak tampak oleh kasat mata, akan tetapi ia memiliki peran yang menentukan kekuatan dan kualitas dari bangunan tersebut. Begitu juga dengan akidah. Meskipun ia tidak tampak, akan tetapi ia sangat menentukan keberagaman seseorang. Yang ketiga yaitu ruang lingkup akidah. Yang pertama, teologi ilahiyah, yaitu segala perkara yang wajib diimani di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujudnya, perbuatannya, dan sifatnya. Yang kedua yaitu nubuat, yaitu segala perkara yang wajib diimani perseorang dengan kenabian dan kerasulan, seperti iman kepada Nabi dan Rasul, tugas Nabi dan Rasul, kebutuhan manusia kepada Nabi dan Rasul. Yang ketiga yaitu ghaibiyat, yaitu segala perkara yang wajib diimani tentang sesuatu yang akan tetapi bersifat metafisika sehingga tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, seperti ruh, malaikat, iblis, jin, setan. Yang keempat yaitu sam'iyah, adalah segala perkara yang wajib diimani tentang sesuatu yang belum dirasakan oleh manusia kecuali setelah kematian, seperti alam barzakh, yaumul ba'ats atau hari berbangkit, yaumul hasyar hari berkumpul, yaumul hisab yaitu hari perhitungan, nar dan jannah. Nar sendiri yaitu neraka dan jannah yaitu surga. Argumen tentang wujud Tuhan atau dalil akli dan dalil nakli. Argumen akli tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, argumen ontologi. Ontologi terdiri dari susunan dua kata, yaitu ontos, yaitu sesuatu yang berwujud, dan logos, logika atau pemikiran pada. Maka ontologi dalam pengertian ini adalah teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Pertama, wujud yang bersifat mutlak, yaitu wajibul wujud. Yang kedua, wujud yang bersifat relatif, yaitu mungkinul wujud. Yang kedua, argumen kosmologi. Kata kosmos menurut makna asalnya adalah teratur, harmoni, dan tersusun rapi. Kemudian maknanya berkembang menjadi alam raya, karena alam raya bila diamati bergerak dengan serba teratur dan harmoni. Argumen ini bahwa segala sesuatu di alam ini terjadi melalui proses sebab dan akibat. Yang ketiga, argumen moral. Argumen moral ini dikemukakan pertama kali oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 804 Masehi. Inti dalam argumen ini adalah wujud Tuhan hanya dapat ditetapkan dengan tanda-tanda dalam jiwa manusia. Tanda-tanda tersebut terbentuk larangan moral atau al-wasi'ul al-khalaqi atau tanda wajib atau al-akad
Yang kelima yaitu akidah yang benar dan akidah yang salah. Yang pertama, akidah yang benar. Kepercayaan manusia kepada Tuhan itu hanya didasarkan kepada akal semata. Maka muncullah berbagai macam persepsi, penanaman, serta cara-cara penyembahan kepada Tuhan. Untuk itu, Allah mengirim para utusan atau rasulnya untuk membimbing umat manusia kepada akidah yang benar, yaitu tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada, artinya mengesahkan Tuhan. Tauhid menuntun agar tercapai persamaan atau persepsi dan sebutan tentang Yang Maha Esa itu, yakni Allah. Tauhid berpangkal dari sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang dirumuskan dalam kalimat singkat dan jitu, yaitu La ilaha illallah. Ada 3 aspek penting terkait dengan tauhid, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yakni disebut tauhid rububiyah adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Penyembahan atau pemujaan kepada selainnya mengakibatkan rusaknya ketauhidan itu. Yang ketiga, tauhid mulkiyah adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya yang maha berkuasa. Yang kedua, penyimpangan terhadap tauhid atau akidah yang salah. Salah penyimpangan terhadap tauhid atau akidah yang salah disebut dengan perbuatan syirik. Syirik adalah lawan dari tauhid. Tauhid berarti mengesahkan Allah, sedangkan syirik berarti memperserikatkannya dengan yang lain. Secara garis besar, syirik dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu syirik besar atau jali. Ialah mempercayai Tuhan selain Allah yang diikuti dengan pemujaan atau penyembahan kepadanya secara terang-terangan, seperti kaum penyembah berhala, kepercayaan kepada 2 kekuatan yang berpengaruh kepada alam semesta, yakni Tuhan cahaya atau Ahura Mazda dan Tuhan kegelapan Ahriman, sebagaimana keyakinan umat Majusi dan kepercayaan umat agama-agama selain Islam. Penganut keyakinan ini benar-benar berada di luar Islam. Mereka disebut juga dengan kafir atau orang-orang yang ingkar. Yang kedua, syirik kecil atau khafi. Ialah keyakinan seseorang muslim kepada selain Allah di samping meyakini Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Syirik seperti ini dapat juga terjadi di kalangan umat Islam sendiri. Mereka di samping percaya kepada Allah dan menyembah kepadanya, juga mempercayai atau meyakini benda-benda atau kekuatan-kekuatan gaib yang dianggap berpengaruh atau dapat memberikan manfaat atau mudarat. Nomor 6, bahaya syirik. Syirik selain merusak iman dan amalan juga membahayakan kepada diri dan masyarakat. Orang yang berbuat syirik, hatinya akan diselimuti oleh kegelapan, jauh dari cahaya iman yang pada akhirnya ia mudah bertindak zalim. Karena itu, syirik dipandang sebagai kezaliman yang paling dahsyat dalam surah Al-Luqman ayat 12. Syirik juga akan menjatuhkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Sikap dan perilaku syirik akan mengiring seseorang tunduk kepada alam, sedangkan tauhid mengajarkan manusia agar tunduk dan takut hanya kepada Allah. Dengan sendirinya perbuatan syirik akan membelenggu jiwa dan membungkam pikiran di si pelaku. Ketertarikan kepada benda akan mengakibatkan ketergantungan kepadanya, sehingga dapat menyampingkan akal sehat atau rasional. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan akidah. Cara pemeliharaan akidah tersendiri yaitu yang pertama, menambah atau memperdalam ilmu. Yang kedua, membiasakan amal saleh. Yang ketiga, membiasakan jihad. Yang keempat, berserah diri kepada Allah atau tawakal. Yang kelima, selalu mencari keridhaan Allah. Yang keenam, memakmurkan masjid. Yang ketujuh, membiasakan zikir dan membaca serta mendengarkan Al-Quran. Dari yang kedua yaitu tentang akhlak. Yang pertama yaitu pengertian akhlak secara bahasa, yaitu berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Secara istilah, menurut Ibnu Miskawai, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan
dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Nomor 2 yaitu kedudukan akhlak. Akhlak tidak bisa dilepas dari dua unsur agama Islam, yaitu akidah dan syariah. Ketiganya saling menopang dan menguatkan. Seseorang yang memiliki akidah yang baik akan bertindak benar dan berakhlak mulia. Hal inilah yang dimaksud dengan insan kamil, yang merupakan tujuan dari diturunkannya Islam. Akhlak menjadi mahkota dalam diri seseorang. Ia menjadi identitas yang akan dikenal orang lain. Maka muncullah istilah si dermawan, si baik hati, atau si kikir, si sombong, dan seterusnya. Nomor 3 yaitu ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi, yaitu perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Misalnya, motivasi, etika, kreativitas, emosi, dan lain sebagainya. Nomor 2, akhlak berkeluarga, yaitu berperilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Misalnya, etika kepada orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, dan lain-lain. Nomor 3, akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya, kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling menghargai antara tetangga di sekitarnya, dan lain-lain. Nomor 4 yaitu akhlak bernegara, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara dan berbangsa. Misalnya, membayar pajak demi pembangunan, menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa, dan lain sebagainya. Nomor 5, akhlak beragama, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaannya, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. 4. Implementasi akhlak, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Yang pertama yaitu akhlak terpuji, seperti berbakti kepada kedua orang tua, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Nomor 2, membantu memudahkan urusan sesama manusia. Ya, selanjutnya itu akhlak tercela. Yang pertama, berdusta, terdapat dalam surah Al-Isra ayat 36. Mengumpat, terdapat dalam surah Al-Humazah ayat 1. Sombong, terdapat dalam surah An-Nahl ayat 23. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.